Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video praktikum metode numerik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riban Hadian. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai metode bisection. Untuk overview-nya sendiri, yang pertama kita akan bahas mengenai metode tertutup, kemudian dilanjut ke metode bisection, dan di akhir ada latihan soal. Salah satu cara untuk menyelesaikan persamaan tak linier dalam metode numerik ialah menggunakan metode tertutup. Metode tertutup sendiri ini adalah suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan tak linier dalam suatu selang. Nah, misalkan kita punya selang nih, yaitu A, B. Kemudian, metode tertutup ini terdiri dari metode bisection atau metode bagi dua. Kemudian ada juga metode regular fast atau posisi palsu, dan juga metode regular fast yang diperbaiki. Namun, kita akan fokus pada metode bisection atau metode bagi dua. Nah, misal kita punya fx bernilai real dan continue pada selang A, B. Dengan fa kali fb itu lebih kecil dari 0. Artinya, fa kali fb ini negatif. Kemudian, di sini ada beberapa kemungkinan yang terjadi, yaitu fa-nya itu positif, sedangkan fb-nya itu negatif, atau sebaliknya, yaitu fa-nya negatif, fb-nya positif. Ketika dikalikan, maka akan lebih kecil dari 0. Artinya, ada peluang paling sedikit terdapat satu akar real pada interval tersebut. Kemudian kita coba amati dua gambar ini. Gambar yang pertama, kita lihat bahwa fa-nya itu lebih besar dari 0 atau positif, karena di atas sumu X. Sedangkan FB itu di bawah sumu X atau bernilai negatif. Kemudian kita kalikan FA kali FB. Karena ini positif dan negatif, ketika kalikan maka akan lebih kecil dari 0. Artinya pada selang A, B terdapat akar. Ya, terdapat akar real di sini. Kita juga bisa lihat bahwa di sini Fx memotong sumu X pada selang A, B, yaitu di sini memotongnya. Oke, jadi jelas dapat terlihat juga di gambar ada akar real di sana. Kemudian di gambar selanjutnya fa-nya itu positif, fb-nya juga positif karena di atas sumu X. Ketika dikalikan fa kali fb maka lebih besar dari 0. Kemudian pada selang A, B dapat disimpulkan tidak terdapat akar ya. Dan juga dilihat di gambar bahwa fx ini tidak memotong sumu X pada selang A, B. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode bisection. Nah, kita misal mempunyai fx di sini ya. Kemudian kita juga ada selang di sini, A, B. Nah, kita perlu memeriksa terlebih dahulu apakah di selang A, B ini terdapat akar real atau tidak. Untuk memeriksanya, kita cukup kalikan FA kali FB. Ketika lebih kecil dari 0, itu artinya pada selang A, B ini ada akar real. Untuk titiknya di mana akar realnya, anggap kita belum tahu. Yang pasti, di selang A, B ini ada akar real. Ya. Setelah itu, setelah kita temukan FA kali FB ini lebih kecil dari 0, kemudian kita dapat menggunakan metode bisection di sini, yaitu dengan mencari titik C. Titik C itu adalah titik tengah yang ini. Ya, sesuai dengan namanya, yaitu metode bisection, metode bagi dua. Jadi kita akan bagi dua menjadi dua selang. Yang tadinya satu selang menjadi dua selang. Nantinya kita punya selang A, C dan C, B. Nah, C ini kita dapat dari A plus B bagi 2. Ya. Kita dapat dari sini. Dan juga kita sudah punya dua selang ya, A, C dan C, B. Nah, kita perlu uji apakah akar realnya ada di sini, di A, C, atau akar realnya itu ada di C, B. Kita perlu menguji salah satu selangnya saja. Ya, taruh misalkan kita menguji selang A, C, itu yang di sini. Kita uji FA kali FC. Nah, ketika lebih kecil dari 0, artinya akar berada pada A, C. Ketika sama dengan 0, maka artinya akarnya itu adalah C. Yang ini akarnya.
Kemudian ketika A kali C, FA kali FC ini lebih besar dari 0, artinya akar berada pada C, B ya. Jadi berarti tidak ada di sini, tapi di sini ketika lebih besar dari 0. Oke. Kemudian kita coba, ternyata FA ini karena negatif, FC-nya ini positif. Ketika dikalikan kan lebih kecil dari 0, artinya akar berada pada A, C. Oke, kita sudah tahu bahwa akarnya ada di sini nih, tapi kita belum tahu ada di mana. Kemudian kita coba lagi tentukan titik D, yaitu titik tengah dari A, C. Terus kita tentukan E, F, G, seterusnya sampai pada akhirnya kita menemukan nilai hampiran akar realnya. Itu cara kerja dari metode bisection. Nah, kriteria penghentian iterasi ini, iterasi dihentikan apabila selisih antara B dengan A yaitu mutlak B min A lebih kecil dari nilai toleransinya. Nah, kita punya contoh di sini. Carilah hampiran akar fx sama dengan x pangkat 3 min 10x kuadrat tambah 9x plus 22 dengan toleransinya yaitu 0,0001 pada selang 5,10, 1,4, min 6, min 2. Oke, kita akan menyelesaikannya dengan Python. Yang pertama kita membuat fungsinya terlebih dahulu, yaitu kita definisikan def bisection. Kemudian kita juga perlu mendefinisikan fungsi fx di dalam fungsi bisection tadi. Kita definisikan seperti ini. Def fx hasil sama dengan x pangkat 3 min 10 kali x kuadrat plus 9x plus 22. Kemudian kita kembalikan hasil. Setelah itu, kita definisikan fx-nya sudah, kemudian kita input A, B, dan toleransinya. Nah, kita input, kemudian kita casting menjadi float. Nah, setelah itu kita membuat if. Kondisi ketika FA kali FB itu lebih besar dari 0. Artinya, di selang A, B ini tidak ada akar realnya. Maka tidak dapat diselesaikan dengan metode bisection, dan juga tidak memiliki akar pada selang A, B ini. Ya, di sini di print FA kali FB lebih besar dari 0, artinya tidak ada akar pada A, B. Kemudian, jika kondisinya FA kali FB itu sama dengan 0, artinya ada dua kemungkinan nih, yaitu FA kali FB sama dengan 0, maka akarnya A atau B. Ya, bisa A atau B. Jika FA-nya itu sama dengan 0, berarti yang jadi akarnya itu ya A. Jadi kita definisikan X sama dengan A. Atau sebaliknya, ternyata FB sama dengan 0, artinya X sama dengan B. Kita print FA kali FB sama dengan 0, maka akarnya adalah X sebagai pembuat 0. Oke. Kemudian kita masuk ke kondisi terakhir, yaitu FA kali FB lebih kecil dari 0. Artinya di selang A, B itu ada akar real. Nah, jika FA kali FB itu lebih kecil dari 0, maka dapat diselesaikan dengan metode bisection. Oke, kita masuk ke metode bisection-nya, yaitu kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu E-nya. Kita absolute dari A min B atau mutlak A min B. Kemudian kita definisikan I sama dengan 1 untuk penanda iterasi keberapa. Kemudian di sini ada perulangan while, di mana E lebih besar dari toleransi. Artinya operasi ini terus dilakukan ketika E lebih besar dari toleransinya. Nah, di sini kita definisikan C-nya. C-nya itu sama dengan A plus B bagi 2 ya. C itu adalah titik tengahnya yang sudah tadi kita pelajari juga. Kemudian kita perlu print ya. Print iterasi keberapa. Kemudian di sini kita menggunakan fungsi round. Round ini untuk membulatkan. Di sini ada 5 angka di belakang koma. Terus kita print A, print B, kemudian FA, FB, dan C dan FC juga. Setelah itu kita buat if lagi di dalam else tadi. If FA kali FC lebih besar dari 0. Nah, kita mungkin gambarkan agar lebih terlihat juga. Nah, kita kan punya nih selang A, B di sini. Dan di sini ada C, titik tengahnya. Nah, di sini ada dua selang nih. Ada dua selang AC dan CB. Nah, ketika FA kali FC lebih besar dari 0, artinya di sini tidak ada akar realnya. Berarti apa yang terjadi? Kita harus menarik A ini ke sini, ke titik ini. Berarti kita definisikan A sama dengan C. Nah, seperti ini. Nanti kita punya selang A, B barunya yang di sini. Bukan yang ini lagi. Tapi nanti selang barunya yang ini.
Dan ketika kita if-nya itu FA kali FC lebih kecil dari 0, artinya di sini akar realnya FA kali FC lebih kecil dari 0. Jadi di sini akar realnya ya. Alhasil kita harus mendefinisikan ulang B-nya, yaitu B sama dengan C. Ya, di sini B sama dengan C. Jadi B-nya ditarik ke sini, nanti kita punya selang baru A, B-nya itu yang ini. Dan terus apa yang terjadi? Kita hitung lagi E sama dengan absolut A min B. Terus kita cek ulang apakah E lebih besar dari toleransi. Kalau iya, kita hitung lagi C-nya. Nanti karena kita udah misalkan punya selang A, B baru, nanti dihitung C-nya lagi, dan seterusnya. Iterasi dilakukan sampai nanti E lebih kecil dari toleransi, atau galat lebih kecil dari toleransinya. Seperti itu untuk algoritmanya sendiri, metode bisection. Kemudian kita masuk ke jawaban bagian A. Di sini kita input nilai A, B-nya 5 dan 10. Kemudian kita masukkan nilai toleransinya 0,001. Setelah itu dilakukan iterasi di sini sampai pada akhirnya jawabannya didapatkan sampai iterasi ke-16. Di sini C-nya didapat 8,66905. Jadi ini adalah nilai hampiran akarnya, yaitu 8,66905. Kemudian untuk bagian B, kita masukkan nilai A dan B-nya 1, 4 dengan nilai toleransinya 0,0001. Dan didapat iterasi sampai iterasi ke-15, didapatkan nilai hampiran akarnya, yaitu 2,39188. Kemudian, untuk bagian C, di sini kita masukkan nilai A dan B-nya 6,2, ya. Kita masukkan juga nilai toleransinya, dan ternyata didapat FA kali FB-nya itu lebih besar dari 0. Artinya apa? Tidak ada akar pada min 6,2. Itu untuk bagian C. Nah, kemudian ada latihan soal di sini. Carilah hampiran akar fx sama dengan 1 per E pangkat X plus 2 ditambah 120 per X pangkat min 1 pangkat 5 ya, pada daerah min 10,8 dengan metode bisection dengan toleransi 0,001. Kemudian kita carilah hampiran akarnya fx sama dengan X kuadrat E pangkat sin X min 2X pada daerah V, 3V per 2 dengan menggunakan metode bisection dengan toleransi 0,001. Ya, ini adalah latihan soal, nanti ada jawabannya, jadi teman-teman bisa coba dulu dan nanti samakan jawabannya dengan yang ada di PPT-nya. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.